Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk para pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Hari ini, bincang hari ini, saya Santri Lawyer sebagai host. Di sebelah kiri saya sudah hadir Abang Ken Setiawan yang merupakan pendiri daripada NII Crisis Center. Jadi beliau ini ex daripada kader NII yang sekarang aktif mengedukasi masyarakat agar tidak tersesat di jalan yang seperti apa. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi terhadap Abang Ken Setiawan. Apa kabar Bang? Aktivitas hari ini ngapain aja ini Abang? Kabar baik. Ya kita bersama kawan-kawan dulu kan sebagai perekrut di NII, sekarang kita ngeluarin teman-teman yang ada di NII. Oke. Kan kalau misalnya ketika kita sudah masuk dalam organisasi dan organisasi itu dirasa tidak benar gitu ya. Nah, sejak kapan Abang merasakan ketidakbenaran itu? Dalam arti merasakan pertaubatan begitu ya, keluar daripada NII. Apa Bang dasarnya Bang? Kalau di NII itu kan niatnya sebenarnya bagus, pengen berubah lebih baik, tapi pada pelaksanaannya kita dan kawan-kawan itu melampaui batas. Banyak hal-hal yang kita langgar, yang kita tabrak, sehingga kita bukan menjadi rahmatan lil alamin, untuk diri sendiri aja nggak bisa. Belajar agama yang tadinya katanya bagus, kita menjadi rusak. Kita banyak sekali melanggar undang-undang, kriminal, bahkan ya kita akhirnya seperti seorang menjadi panitia seleksi masuk surga. Kita yang paling benar, yang lain salah. Kita sudah masuk, jangankan yang beda agama, yang seagama saja kalau tidak berbaiat, bergabung dalam kelompok kita kafirkan juga. Termasuk orang tua. Orang tua itu kan hanya sarana kelahiran kita. Jadi kalau tidak mau berbaiat, ya kafir juga. Jadi semua orang dikafirkan semuanya. Oke. Sejak kapan Abang masuk NII dan kemudian kapan keluar, dan kemudian siapa tokoh yang dikagumin ketika Abang di NII? Saya masuk tahun 2000-an, keluar sekitar 2003. Saya baru umur 1 tahun guys. Terus? Ya tokoh yang saya idolakan pada saat itu karena saya menerima sejarah versi NII adalah SMK Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dulu saya anggap bahwa ini hanya perbedaan pemikiran saja antara Kartosuwiryo dan Soekarno, karena beliau ini kan sahabat ya, sama-sama muridnya Hos Cokroaminoto. Mungkin dalam permasalahan pada saat itu Kartosuwiryo dan Soekarno ini karena Kartosuwiryo di gunung, gerilyawan dia ya. Dulu belum ada medsos, ya. Jadi masing-masing punya pendapatnya sendiri. Mediasinya mungkin tadi nggak selesai, akhirnya terjadi perselisihan dan tidak selesai. Kartosuwiryo mengatakan kita nggak mau kompromi dengan Belanda. Betul. Bagaimanapun mengusir penjajah Belanda adalah jihad. Ya. Pilihannya cuma 2, hidup mulia atau mati syahid. Betul. Soekarno melihatnya ini kalau kita frontal pada saat itu kita kalah kan, dari sisi apapun kita lemah, makanya salah satunya adalah kompromi. Lah ini tidak ada kesepakatan. Akhirnya Soekarno dianggap pengkhianat. Enggak. Begitu juga Kartosuwiryo dianggap pemberontak karena tidak mau bersatu. Betul. Pada saat itu dengan non kooperatif Republik Indonesia Serikat. Ya, yang tadinya berkawan akhirnya musuh. Dan fanatisme pendukungnya, pokoknya yang membela Soekarno ini pengkhianat, harus dibunuh juga. Pemberontak juga, antara hidup dan mati juga. Jadi seolah perang, dan itu perang Bratayuda, perang antar saudara sebenarnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi saya dulu melihat persoalan NII itu masih logis karena yang kita terima adalah berita tentang bagaimana seorang Kartosuwiryo itu melawan penjajah Belanda di saat Republik Indonesia vakum of power, tidak ada kekuasaan. Pemerintah tinggal di Jakarta, dibombardir dalam segala penjuru, sudah nggak ada ya. Jadi RI sudah vakum of power. Nah, NII ini 1949 ingin melanjutkan sebenarnya pada saat itu melanjutkan perjuangan RI ini karena dulu musuhnya adalah negara. Nggak bisa dilawan dengan ormas misalnya, Muhammadiyah. Jadi harus bersatu
Dan dulu ada negara Pasundan, negara Indonesia Timur. Ya. Nah, makanya pada saat itu perlawannya sistem harus dengan sistem, melawan dan didukung oleh para ulama pada saat, termasuk Jenderal Sudirman. Ibunya juga mendukung perjuangan dalam rangka untuk mengusir penjajah Belanda. Ya. Nah, ketika sudah crash, sudah terjadi perselisihan itu, akhirnya ia punya blok sendiri yang akhirnya ditangkap dan dieksekusi 1962. Itu NII sebagian kembali kepada NKRI, sebagian lagi masih merasa melanjutkan perjuangan hingga hari ini. Yang akhirnya terjadi perpecahan di tubuh NII itu sendiri, ada faksi-faksi, ada 9 komandemen wilayah. Oke. Abang masuk tahun 2000. Kemudian di dalam NII ini yang Abang idolakan adalah Kartosuwiryo, dan ketika merasakan pertobatan di tahun berapa, Bang? Jadi X daripada NII ini. Ketika keluar itu 2003, kita yang tadinya fanatis ya. 2003 berarti 3 tahun, hanya 3 tahun. Ya. Oke. Lalu kita dipertemukan dengan tokoh-tokoh senior, ex narapidana terorisme. Kamu nggak usah ngurus negara sudah urus dirimu aja rusak. Gitu. Nah, kita baru mengevaluasi diri kita sendiri. Lalu kita dipertemukan dengan teman-teman dari lintas agama. Yang tadinya itu jangankan beda agama, yang seagama aja kita kafirkan. Dia nggak mau, ngapain ketemu dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya orang dia kafir gitu. Orang kafir itu pasti masuk neraka, ngapain kita ketemu sama dia. Orang Kristen menyekutukan Allah, Tuhannya ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Begitu juga Hindu, ada Brahma, Siwa, Wisnu, Tuhannya juga ada 3. Jadi saya diajak untuk bertemu dengan korban-korban NII. Ya, awalnya nolak, tapi karena sudah kita itu kalau belum berketemu mungkin kita masih suzon. Ya. Coba ketemu. Kata orang Jawa itu kalau kita masih berpikiran sempit, ngopi ini kurang kental, dolan ini kurang ado. Ya, saya diajak ketemu. Terjadilah diskusi situ. Pak pendeta kan menyekutukan Allah. Mas Ken, kami nggak menyekutukan Allah. Tuhan kami satu, Allah. Bahasa Arabnya di Islam namanya Allah. Tuhan kami yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi tentang Tuhan. Oh gitu ya. Baru mulai diskusi di situ. Oh ternyata kita beda persepsi ya, salah paham karena kita tidak pernah duduk bersama. Dipertemukan dengan tokoh agama Hindu. Begitu juga. Orang Hindu punya Allah, Tuhannya 3, Brahma, Siwa, Wisnu. Bukan Mas, kan Tuhan kami satu, namanya Sang Hyang Widi-Wasa. Ya. Yang 3 itu adalah sifat Tuhan. Di Islam lebih banyak, Mas, kan? Diketemukan dengan teman-teman dari kejawen gitu. Yeah. Menyembah batu, kami nggak nyembah batu. Tuhan kami Sang Hyang Tunggal. Yeah. Di kami ada namanya Cipta Rasa Karsan. Oh, ternyata sama dengan Kristen juga. Nah, kita baru di situ mulai berpikir, oh iya ternyata Tuhannya cuma satu ya. Tuhan kita sejatinya sama. Kalau kita masih berpikir Tuhan kita berbeda, berarti kita yang syirik sendiri, menganggap ada Tuhan lain. Baru di situ kita mulai terbuka sama kawan-kawan, diajak untuk kajian dulu, seminar, kita menceritakan. Ternyata begitu kita muncul di publik, teman-teman mantan suruh cerita juga. Banyak sekali mantan-mantan NII, baik NII yang masih pakai sistem komandemen, termasuk NII juga yang sudah terpecah belah dulu kan. Akhirnya di NII ada jadi JI, JAD, gitu kan, JAT gitu kan. Pada saat itu ya akhirnya kita melihat, oh iya selama ini berarti kita kurang duduk bersama sehingga kita suzon kepada saudara kita yang berbeda. Karena menurut saya kebencian dan intoleransi itu memang diajarkan kok di masyarakat kita. Tadi karena menafsirkan kitab suci dengan tafsir yang salah. Selama ini kita diajarkan bahwa kafir itu yang berbeda agama dalam kitab suci. Bahkan mungkin kita belum ketemu sama orang Yahudi, belum ke Israel, tapi karena dalam kitab suci sudah dijelaskan itu harus dibunuh misalnya. Termasuk orang Kristen yang beda agama. Lucunya teman-teman kita ini, saya dulu juga seperti itu. Saya belum baca Injil, belum baca Taurat, belum baca Zabur, tapi saya sudah klaim Injil yang hari ini itu sudah dirubah. Padahal saya belum baca. Oke. Padahal ini kan bagian dari rukun iman yang kita imani dalam 6 rukun iman. Ini kitab pula yang harusnya belajar dari peradaban, karena
Ternyata begitu saya sudah keluar dari NI, saya baru paham ternyata Islam itu bukan jatuh dari yang jebret, adalah proses transformasi, ada proses perbaikan dulu dari Zabur. Dulu belum ada aturan-aturan tentang bagaimana dalam bernegara, adanya puji-pujian. Lalu ada setelah Zabur ada Taurat. Taurat ada hukum rajam dari peradaban-peradabannya dirangkum. Lalu ketika zaman Yesus ini direvisi, kayak yang melanggar jangan dirajam. Ada lebih kekasih ya, oleh kelas AC. Jadi hukum rajam ditiadakan, lebih kepada orang memaafkan lah dengan kasih. Tapi ketika di zaman Islam, Nabi Muhammad dipakai lagi, tapi untuk alasan efek jerah lah, terus dievaluasi lah. Jadi menurut saya Islam itu seperti rumah itu, sebelumnya sudah ada yang bikin fondasi, yang ada bikin tembok atap. Islam itu finishing, datang terakhiran, mengevaluasi. Ini yang mungkin disebut sempurna karena belajar dari banyak peradaban-peradaban sebelumnya. Nah ini yang nggak kita pahami. Lah kita selama ini diajarkan kok memang intoleransi, kebencian kepada yang berbeda agama itu di tempat ibadah, bahkan di lingkungan pendidikan sampai di tingkat terendah, PAUD, TK, SD. Nah, dengar lagu Tepuk Anak Soleh. Islam yes, kafir no. Tangan di leher. Ini bisa kita tafsirkan. Mendukung Islam siap membunuh atau bunuh diri. Betul. Terus ada ajaran yang bagus tapi diselewengkan juga, al-wala wal barok. Bagaimana kita harus loyal kepada saudara kita yang beragama Islam, agama dengan kita harus saling bantu, tapi kita harus membenci, memusuhi orang yang berbeda, yang kafir itu. Karena kita tafsirkan yang berbeda agama, akhirnya itu benar-benar sangat-sangat terstruktur. Jadi ini mungkin perlu waktu yang lama untuk meluruskan tafsir ini, karena kita sepakat semua, para nabi-nabi itu musuhnya bukan orang yang beda agama. Para nabi itu musuhnya adalah orang-orang yang zolim, orang-orang yang menindas. Nabi Muhammad tokoh-tokoh Quraisy yang menindas, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditandatangani yang akhirnya merugikan masyarakat. Nah, ini yang dilawan oleh para nabi, bukan mereka yang berbeda agama. Banyak masyarakat kita itu belajar agama dengan tekstual tadi, akhirnya yang terjadi adalah kebencian dalam diri kepada mereka yang berbeda. Padahal ketika berbicara perbedaan, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat toleran. Hari ini banyak sekali terjadi kasus perusakan tempat ibadah, pelarangan ibadah. Nabi Muhammad itu orang yang sangat toleran. Ada rombongan pendeta dan jemaatnya minta tempat ibadah, malah diberikan Masjid Nabawi untuk tempat ibadah. Bahkan dalam perjanjian Najran, Nabi Muhammad itu menganjurkan kita kalau ada membangun gereja, membangun tempat ibadah, itu kalau bisa dibantu dan jangan jadikan hutang. Itu kan keren sekali. Nah, ini nggak pernah kita kampanyekan hal ini. Kita merasa ketika ada orang berbeda tempat kita melakukan ibadah itu kristenisasi lah. Takut iman kita luntur. Iman kita mungkin setipis tisu kali. Sehingga kita, padahal dengan konsep perbedaan itu kita seharusnya bisa duduk bareng, kita saling belajar bagaimana supaya kita bisa hidup rukun, aman dan damai walaupun latar kita berbeda gitu. Oke, berarti abang ketika masuk ke NII cara mengampanyekan Islam yang baik dan benar itu menurut abang salah ya? Atau identitas untuk bisa masuk ke dalam gerombolan NII itu apakah ada ciri khasnya Kak? Kalau misalkan di organisasi struktural kayak NU kan ada KTA misalkan gitu. Nah, kalau di NII tersendiri karena kan juga banyak faksi-faksinya kan, itu seperti apa tuh bang? Sebenarnya di NII itu konsepnya bagus, merasionalisasi ajaran-ajajaran agama dalam sebuah panggung politik ya. Karena din di NII bukan agama, din itu adalah negara. Jadi Madinah itu adalah tempat diberlakukan sebuah hukum Islam atau negara Islam. Jadi bagaimana mengaplikasikan ritual-ritual dalam Islam itu dalam kehidupan nyata. Karena di NII itu menganggap ada fase Makkiyah, ada fase Madinah. Di mana di Mekah itu ya
itu ajaran-ajaran seperti tadi Taurat, Injil masih diberlakukan. Lebih condong kepada spiritual, menjadi orang baik. Jadi ketika di Mekah itu Nabi Muhammad masih bertemu, kalau ibarat sebuah panggung politik, itu Nabi Muhammad jadi orang pemimpin itu nggak ujuk-ujuk langsung diangkat jadi pemimpin. Betul. Ada proses namanya, ada tim suksesnya, ada grand design-nya. Nah, menurut saya yang desain Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin itu adalah ada 4 orang yang selalu dekat dengan Nabi. Dan itu orang-orang terdekatnya, pamannya Nabi. Pamannya Nabi Abu Thalib, ada istrinya. Itu juga bukan istri biasa, istri sekaligus pendukung, yaitu Khadijah. Ada sepupunya Khadijah, seorang pendeta juga, Warokoh bin Naufal. Ada Bukhairah. Bukhairah itu seorang pendeta dari Sam yang sejak kecil sudah melihat bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang cerdas. Kalau kita kader, kalau kita persiapan, bakal menjadi seorang pemimpin dunia. Artinya menjadi role model pemimpin Arab yang sistemnya, yang mappingnya, strateginya bisa di copy paste seluruh dunia agar menjadi sebuah ini. Dan ternyata betul, walaupun ketika dieksekusi ya, ini orang-orang seperti Abu Thalib, Khadijah sudah meninggal duluan. Akhirnya Nabi Muhammad ketika backingnya sudah nggak ada, nggak bisa terus-terusan menerapkan ajaran kasih. Udah memaafkan, dihina, dibully, memaafkan. Itu saatnya ada perenungan namanya Isra Mi'raj. Menurut saya Isra Mi'raj bukan perjalanan fisik, tapi perenungan. Nabi belajar lagi kepada peradaban sebelumnya dari Adam sampai kepada Musa, kepada Isa. Lalu punya strategi namanya rukun Islam, itu berlakuan sholat. Kan kalau di Mekah belum wajib, sudah ada ajaran tapi belum diwajibkan. Termasuk wudhu saja turunnya ketika sudah di Madinah. Nah, di situ mengaplikasikan rukun Islam. Nah, ini yang berusaha diaplikasikan oleh NII. Namun di NII itu melampaui batas. Jadi lebih dominan kalau sudah bicara infak, pimpinannya pada senang. Namanya duit semua. Ditilap semua. Bukan ajaran perjuangan. Ujung-ujungnya duit. Kalau sudah bicara infak, ambillah sodakoh gitu. Jadi akhirnya ada yang anggotanya jual rumah, jual kendaraan untuk infak semuanya. Ustadz Dukun. Padahal dasarnya sebenarnya bagus. Dan saya bisa mungkin seperti ini karena melewati proses di NII menjadi kuat. Pengalaman berharga ya. Gemblengannya luar biasa. Kalau dalam istilah pewayangan kita digembleng di kawah candera di muka. Benar-benar kita menjadi orang yang kuat. Ya walaupun banyak teman-teman yang menyesalkan buang waktu, buang tenaga, buang materi. Tapi menurut saya tidak ada yang semuanya pasti ada hikmahnya, dan saya melihat ada hikmah itu sehingga saya bisa berdiri hari ini, bisa menjadi orang yang kuat karena telah digembleng di sana. Apa itu yang dijadikan sebuah strategi NII dalam konsep perjuangannya? Ya mereka memang mencontoh konsep perjuangan Nabi. Diaplikasikan. Jadi di NII itu rukun Islam itu masih sama, tapi tafsirnya berbeda. Dia berusaha mengaplikasikan zaman Nabi, tapi kalau sudah bicara infak itu jor-joran NII itu. Jadi kalau untuk tanda tadi Bang, tanda dia kayak Abang nih masuk kan, cirinya apa? Apakah mengikuti si pemimpinnya, ketika keluar pun dia menjauh dari pemimpinnya, begitu Bang? Ya rasionalisasi rukun Islam saja bahwa di NII itu bahwa syahadat bukan hanya sekedar membaca asyhadu alla ilaha illallah. Tapi benar-benar diaplikasikan dalam sebuah ikrar setia. Ikrar setia kepada pemimpin, ikrar setia kepada tanah air. Jadi syahadat itu kalau di NII bukan tiada Tuhan selain Allah. Tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia mau milih yang mana? Kafir, zolim, fasik. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan hukum Islam, gelarnya 3. Kafir, zolim, fasik. Nah, ini yang akhirnya membuat orang menjadi militan. Jadi disumpah dulu, diikrar itu sebuah ikatan. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bukan hanya sekedar menganggap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad itu role model yang harus kita copy paste strateginya, bahwa bicara kepemimpinan hari ini, ya kita harus mendukung orang yang mengkampanyekan perubahan hari ini, gitu kan. Nah, yang kita ikuti dulu
Haji Gumilang. Ya. Karena yang berani melawan arus pada saat itu dianggap ya, walaupun di atasnya begitu kita tahu ternyata cincai juga dengan penguasa kan. Tapi kita melihat ada sosok pembawa perubahan. Jadi wasadona Muhammad Rasul adalah pemimpin baru yang mengusung perubahan. Itu adalah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, wakil Tuhan di muka bumi yang kita berharap bisa memberikan perubahan yang positif tentang keadilan, tentang bagaimana memberantas kezoliman, korupsi dan lain segala macam. Jadi syahadat itu menurut saya sangat sakral, bukan orang ketika misalnya baca syahadat lalu tiba-tiba login masuk Islam, nggak sesederhana itu di NI adalah bagaimana ikrar. Jadi sebenarnya konsepnya bagus, tapi mereka melampaui batas. Terus sholat di NI itu ada dua macam, sholat ritual dan universal. Ritual ketika di Mekah kan itu belum diwajibkan konsep NI. Dalam konsep di Mekah ritual itu bagaimana kita menjadi orang baik. Nah itu tidak diberlakukan. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan. Boleh sholat, boleh enggak. Tapi sholat dalam artian universal, bahwa sholat itu seperti dalam pilpres itu kampanye. Di zaman Nabi itu sholat bukan ketika sudah di Madinah, bukan hanya sekedar ritual, tapi adalah kampanye, mengorganisasi massa, mengkampanyekan Nabi. Sehari minimal 5 kali. Diwajibkan 5 kali. Bagaimana orang memahami bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang akan membawa perubahan. Makanya lebih efektif mengkampanyekan promosi itu kalau lagi berkumpul banyak jamaah. Jadi pesannya lebih efektif dan bisa diterima dikampanyekan lagi di masyarakat. Jadi sholat itu juga sebagai simbol kesetaraan. Mau kuli bangunan, mau jabatannya menteri, mau presiden, ketika sudah sholat ikutin soft, yang paling depan, yang paling pinter dalam strategi, bukan yang bacaannya bagus, bukannya yang hafiz Quran. Jadi sholat itu keren sekali sebenarnya. Bagaimana kita merasionalisasikan bahwa kalau di dalam konsep spiritual, sholat itu kan sebenarnya afirmasi. Afirmasi itu ya sesuatu yang sudah kita hafal dan kita ulang terus-menerus supaya menguatkan alam bawah sadar kita ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan iftitah kita, bisa menghadirkan Al-Fatihah, bisa menghadirkan sampai salam dari takbiratul ihram sampai salam apa? Salam damai ke kanan dalam ini. Jadi mengajarkan kita bahwa kita supaya damai dalam konsep ritual, bahwa Tuhan adalah kesadaran yang tak terbatas. Tuhan itu adalah kecerdasan yang ada di sini. Jadi kita menjadi orang yang baik, tapi dalam konsep yang lebih nyata, bahwa Islam bisa mengartikan sholat itu dengan etos kerja, dengan konsep perjuangan, dengan politik. Karena bagi saya sebenarnya agama itu kalau dalam bahasa Jawa ini ageman baju. Jadi baju itu bisa diartikan juga, ya ini kan sesuatu yang melekat di luar diri kita. Kita lahir nggak bawa apa-apa kan. Jadi bisa budaya, bisa politik, tergantung kita menafsirkannya. Betul. Kalau kita ngomong budaya, ya menurut saya budaya Indonesia paling keren lah dibanding negara-negara Arab misalnya kan. Tapi kalau bicara role model pemimpin, kita perlu mencontoh, karena sebenarnya sebelum Islam datang kita sudah punya paradigma, sudah perubahan. Bagaimana para pendahulu kita, para leluhur kita juga punya. Hanya ketika Islam datang, beberapa namanya itu diganti kok. Misalnya Sang Hyang Tunggal, Tuhan kayak satu. Di Islam disebut Allah misalnya kan. Ritual-ritual kayak zakat, kayak salat kan hanya perubahan. Lah, sebenarnya sudah bicara tentang maju ke depan. Lah ini bagaimana supaya kita menyadari bahwa tadi bicara rukun Islam itu hari ini kita tidak nasional, kita malah justru mengidolakan budaya luar. Kita punya budaya sendiri, bahwa kita tadi semesta yang kita tinggali, cinta tanah air menjadi sebagian dari iman. Selama ini banyak orang menafsirkan agama ya sesuai dengan tekstual. Akhirnya jangankan yang beda agama, yang seagama kita ngelihat di grup media sosial ribut memperdebatkan bahwa aku yang paling benar, aku yang paling sunnah, bahkan ada keturunan Nabi kalau mengikuti nanti akan masuk surga. Bagaimana ceritanya? Kita harus paham bahwa yang kita tiru itu adalah strategi perjuangan Nabi, bukan keluarganya, bukan sahabatnya. Adapun ketika itu benar kita perlu ikut, tapi ketika itu salah, bicara konflik, karena
Di Arab itu identik kalau menyelesaikan sesuatu itu dengan perang. Ya. Sejak hari pertama Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah terpecah belah menjadi berkubu-kubu. Yang seharusnya layak ini adalah Ahlul Bait, yang layak adalah keluarga sahabat misalnya, yang menjadi penerus. Yang akhirnya menjadi blok-blok ini ada yang terpecah menjadi Islam politik antara Sunni dan Syiah. Hari ini juga sampai terjadi seperti itu. Kita kan lucu. Lalu ketika berbicara tentang konsep perjuangan Nabi disebut oleh para sahabat itu kan juga identik dengan berdarah-darah. Bagaimana seorang istri Nabi mendemo menantu Utsman bin Affan kan, menuduh sebagai KKN. Ya. Itu juga tidak dibenarkan. Tapi ketika terjadi peperangan misalnya, menganggap bahwa keturunan Nabi masuk surga, menurut saya juga tidak benar, karena dalam sejarah peradaban Nabi sebelumnya banyak kok yang keluarga Nabi itu masuk neraka, bahkan anak Nabi, istri Nabi juga masuk neraka. Jadi jangan terlalu mengputuskan. Yang kita tiru ini adalah strategi perjuangan, bukan hanya bagaimana cara Nabi membuang hadas, kencing, Nabi membuang BAB. Ya, selama ini kan saya paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Lah ini kan juga menurut saya menjadi persoalan. Mari kita reset kembali kalau kita seperti handphone ini. Kalau sudah banyak virusnya, ini nggak bisa install aplikasi lagi pun. Kalau kita jalankan lemot ini kan. Salah satu cara yang efektif adalah kita reset ulang. Bagaimana kita kembali? Supaya ini normal kembali. Betul. Ibarat pengaturan pabrik lah. Kita harus sadar bahwa setiap manusia di dunia ini, posisi ketika diciptakan ke muka bumi ini kan sebagai khalifah fil ard, menjadi wakil-wakil Tuhan untuk mengelola bumi ini, mengelola dunia ini gitu kan. Jadi kita punya tugas menjadi khalifah. Kalau mau ke bank, kita nggak bisa. Saya mewakilkan sampean, bikin surat kuasa, walaupun saya nggak hadir, tapi sampean bisa ngambil duit. Lah hari ini kita disuruh mengkampanyekan 99 nama Tuhan, nama Allah. Jangankan 99. Satu saja atau dua, Rahman dan Rahim, kalau kita aplikasikan, kita sudah menjadi orang yang damai kok. Ya. Dengan kasih, dengan welas asih. Nah, hari ini cenderung kita memperdebatkan persoalan-persoalan karena tadi menafsirkan kitab suci dengan tekstual, sehingga kita akhirnya membenci saudara kita yang berbeda. Bukan hanya beda agama, beda pemikiran, beda tafsir. Ada yang kunut, ada yang enggak, ada. Ini menjadi persoalan lah. Menurut saya ini fatal. Bagaimana kita mau mencorong Nabi? Sekarang banyak yang berlebihan tadi. Ada yang mengaku keturunan didukung sedemikian rupa sampai memberikan semuanya jadi taklid buta. Ini juga terjadi. Terus yang mengaku paling sunnah itu menurut saya juga sebenarnya tidak salah gitu. Dan kita menghormati. Ada misalnya silsilah Nabi, kita hormat, tapi ketika dia sudah melampaui batas, ya menurut saya kita nggak perlu jadi rujukan lagi. Kembali kita reset lagi ya. Bagaimana perjuangan Nabi itu nggak sesederhana hanya misalnya menggugurkan kewajiban, yang penting kita sholat. Kalau orang sholat, orang KTP Islam, apapun walaupun korupsi, walaupun sejam, masuk surga. Tapi sebaik apapun kalau bukan Islam, pasti masuk neraka. Jadi kalau kita ketemu dengan teman yang Kristen yang Buddha, walaupun baik, semoga dia mendapatkan hidayah ya Allah, semoga dia masuk Islam. Jadi agama itu seperti multi level marketing, butuh validasi, ngajak orang biar rame. Padahal mereka sudah minoritas. Kita rekrut lagi. Betul. Nah, berarti abang ini sudah ex jadi NII, artinya dia ini udah diinstal ulang dan dianggap sama sebelah ono orang yang zolim, ya kan? Oke bang, kita ke tema hari ini bahwa bagaimana kita bisa menyikapi atau melawan radikalisme di era digital saat ini. Banyak sekali isu yang belakangan lagi hangat itu perusakan rumah ibadah di Sukabumi atau di Banten misalnya, susah sekali untuk mendirikan rumah ibadah khususnya gereja. Karena memang orang Cilegon kan kalau mau ibadah itu harus ke Serang. Sementara di Serang upper capacity. Jadi dia akhirnya menjadikan rumah pribadinya jadi tempat ibadah. Sementara di tetangganya beda dengan agamanya dia, akhirnya gontok-gontokan di kampung gitu kan. Nah, bagaimana cara abang sehari-hari, aktivitas abang untuk mengedukasi masyarakat untuk jauh dari paparan radikalisme? Gimana? Yang pertama dengan literasi ya, dengan membaca. Hari ini kan
buta huruf mungkin sudah selesai di negara kita. Betul. Tapi yang membaca dan memahami apa yang dia baca itu sangat minim. Bahkan dalam survei itu sangat memprihatinkan. Jadi banyak masyarakat kita itu mudah sekali diprovokasi karena tadi tidak memahami konteksnya, hanya membaca tapi nggak ngerti apa yang pesan-pesan yang disampaikan tersebut, sehingga ya mudah sekali diprovokasi dengan, apalagi dengan agama. Sugestinya ini kitab sucinya ngomongin begini gitu kan. Betul. Menurut saya ini yang mungkin harus kalau saya sendiri sih nggak ngaruh lah, saya siapa dan bukan apa-apa. Saya rasa Kementerian Agama punya tanggung jawab untuk meluruskan makna kafir ya tersebut ya, bahwa karena mereka juga selalu kitab suci, mau menolak kitab suci gitu kan, bahwa kita harus sepakati bersama-sama musuh Nabi itu bukan orang yang berbeda agama. Musuh Nabi itu orang-orang yang melampaui batas, yang menolak kebenaran, yang menutupi kebenaran. Jadi kafir itu yang menutupi kebenaran. Jadi ada pejabat yang korupsi itu, menurut tugas dia bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya, kok malah dia korupsi misalnya. Kan menolak kebenaran, menutupi kebenaran dengan kepentingan-kepentingan dia sendiri. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat, hari ini kita harus banyak duduk bersama dengan bukan hanya yang satu frekuensi dengan ITER, tapi kita dengan latar belakang yang berbeda. Kita mengkampanyekan bagaimana budaya Nusantara itu juga bagian dari peradaban yang sangat keren, pernah berjaya. Jadi kita punya kearifan lokal. Ini yang menurut saya juga menjadi sarana kita untuk sering duduk bersama. Kalau ada misalnya di kampung-kampung itu kan bangun rumah, ada sambatan, ada ya gotong royong. Itu kan menjadi sarana kita untuk berkumpul, untuk berdiskusi secara nggak langsung loh. Nah ini kan hari ini kita lupakan, bahkan dengan adanya ajaran-ajaran bid'ah gitu kan. Wah ini bid'ah yang berbau-bau kearifan lokal dibid'ahkan semua. Padahal mereka kan tidak seperti itu. Nah, padahal kalau bicara tentang kearifan lokal, kemajuan zaman, seperti masyarakat Banten ya, nggak punya puskesmas tapi masyarakatnya nggak pernah sakit, nggak punya bulog tapi bisa hasil panennya bertahan sampai ratusan tahun, itu kan sebenarnya sebuah peradaban maju sebenarnya. Iya, mereka nggak pernah kenal komunikasi seperti kita, tapi mereka tetap bisa bertahan dengan kondisi itu, kan sebenarnya kondisi yang keren. Kita harus belajar dari situ. Maksudnya kita bukan mau mundur peradabannya, tapi disitulah kita harus belajar tentang bagaimana sih tentang efisiensi, tentang apa. Bukan kita malah justru meniru Barat, tapi kita tidak punya dasar yang akhirnya kita kebawa gitu. Jadi saya rasa keberagaman, kita mungkin hafal Pancasila, tapi kita tidak mengetahui, sekalipun mengetahui pun kita tidak mau melaksanakan apa ini kandungan-kandungan yang ada di Pancasila. Dan menurut saya Pancasila sudah tepat sekali sebagai alat pemersatu, bukan pengganti kitab suci, tapi alat pemersatu, kesepakatan bersama untuk kita hidup berdampingan. Sama seperti di rukun Islam, atau dalam misalnya Asmaul Husna 99, kita aplikasi 2 saja kita sudah menjadi orang damai. Sama dengan konsep Pancasila yang juga itu dirumuskan dari kitab suci komplit, bahkan dari Zabur, Taurat, Injil dan Quran itu dirumuskan di Pancasila. Jangankan 5 sila, 1 sila saja kita aplikasikan. Sila pertama kita sudah menjadi orang yang damai kok. Sudah bisa tersenyum. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Dan kalau dibawa ke ruang lebih yang luas, Tuhan itu menyatu. Jadi kalau bicara tauhid, bukan kita ngomong Tuhan satu, tapi juga semua yang kita miliki itu milik Allah. Jadi kita itu seperti tukang parkir saja. Kita dititipi, ketika orang ambil ya ini milik Allah gitu. Ada kesetaraan, kita memahami bahwa sejatinya kita bersaudara. Makanya konsep yang saya bangun, walaupun berbeda agama, bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Kita bersaudara, kita diciptakan sama Allah, semuanya itu menjadi khalifah fil ard. Nah, kita mungkin meyakini keyakinan masing-masing dalam artian agama ini kan hanya versi peradaban. Allahnya satu, tapi di setiap peradaban orang menyebut nama Allah dengan nama yang berbeda-beda. Di Kristen disebut Allah, di Hindu disebut Sang Yang Widi, di Islam Allah. Itu kan sebenarnya hanya beda menyebut. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa kita punya tugas yang sama menjadi khalifah fil ard, untuk merawat bumi, mengelola bumi untuk kemaslahatan yang ada di bumi, bonus kita yang sila kedua, bisa memanusiakan manusia.
wah kita saudara ternyata. Ya sudah, beda agama. Kalau bicara agama itu kan ageman, urusan pribadi masing-masing. Mana yang lebih nyaman? Bukan harga mahal bajunya, tapi bagaimana setiap orang mungkin pakai baju yang biasa dia merasa nyaman, ya sudah. Jadi menurut saya urusan agama dalam konteks spiritual itu menjadi hak paling masing-masing. Tapi ketika agama dimasuk ruang publik menjadi kontestasi dalam bidang politik. Betul. Kita punya strategi bagaimana bisa mempersatukan. Nabi Muhammad mempersatukan Arab pada saat itu. Itu yang menurut saya pantas kita akui, pasta role model kita aplikasi hari ini. Menarik ini. Ketika di ruang publik ini harus menjadi persatuan politik ya. Betul. Kita mengusung orang yang benar-benar mau mengubah dunia itu menjadi baik, menjadi sejahtera, menjadi adil. Itu yang kita usung. Dan ketika sudah mendapatkan sila kedua, ya kita akan adil. Kemanusiaan yang adil terhadap diri kita dan orang lain. Tidak mudah menjadi hakim atas keyakinan mereka yang berbeda. Dan beradab, punya akhlak. Nabi Muhammad turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita berlomba-lomba, saya semakin baik, semakin bagus, ya karena semua agama juga sepakat. Yang paling baik itu bukan orang yang paling rajin ibadahnya, tapi yang bermanfaat untuk sesama. Tapi kalau kita tidak dapat sila pertama, Tuhan kita berbeda. Tuhannya dia sama kita berbeda, berarti kan dimengerti Tuhan lebih dahulu. Ya pasti bonusnya bukan kemanusiaan, tapi intoleransi tadi. Merasa paling benar, jadi panitia seleksi masuk surga, yang lain neraka gitu. Jadi memang untuk mendapatkan sila kedua ini, kemanusiaan yang adil beradab, kita harus belajar betul tentang bagaimana sih tentang ketuhanan tadi. Makanya kalau di NU, saya besar di NU, ada akidah yang paling dasar, yaitu akidatul awam. Bagaimana kita bicara tentang nama-nama Tuhan, bisa tentang nama apa sifat-sifat Rasul. Itu kan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Menurut ada porsinya. Makanya saya juga, anak saya nggak langsung kita visuali dengan tentang keagamaan yang berat, udah tentang akidatul awam. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan teman-teman yang berbeda, perbedaan apa? Rohman dan Rohim. Betul. Jadi anak saya pengen ya habis Quran, udah nggak usah yang berat-berat. Kamu dunianya dunia main. Kamu belajar tadi, belajar tajwid, belajar bahasa, belajar akidah pun yang awam saja, supaya kamu bisa memanusiakan manusia, supaya kamu beradab. Nabi-nabi sejarah yang saya tanamkan ke anak ya, bagaimana Nabi Muhammad itu berhubungan dengan tadi dengan agama lain, dengan akhlaknya, akhirnya orang tertarik dan akhirnya menerima Nabi sebagai seorang pemimpin. Ketika sudah dapat sila kedua, bonusnya sila ketiga. Apapun sukunya, apapun agamanya, kita bisa bersatu, duduk bersama, persatuan Indonesia. Tapi kalau kita pertama nggak datang, dua nggak bakal dapat. 3 apalagi? Betul. Intoleran tadi kan. Makanya tadi kalau kita sudah bisa memanusiakan manusia, kita duduk bersama, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun latar belakang kita duduk bersama. Ada masalah, kita disiapkan sila keempat. Musyawarah mufakat. Jadi kalau 1 sampai 4 kita dapatkan, saya yakin sila kelima akan menjadi bonus buat kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menarik ini. Bahwa di era media sosial, itu media sosial sekarang jadi ladang subur, Bang. Radikalisasi, saling bid'ah, membid'ahkan, kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan kan gitu. Nah, gimana agar kita bisa mengcounter gitu, agar kita menjadi pribadi atau muslim yang keindonesiaan, yang menurut Pancasila tadi, bahwa kalau misalnya kita sudah menyalahkan agama yang lain, Tuhan yang lain, berarti batal kita menjadi orang Indonesia, khususnya sila Pancasila pertama. Itu gimana Bang, kira-kira Bang? Hari ini kita paham ancaman dalam genggaman ini tadi. Jadi berita hoax dengan berita fakta kadang-kadang sangat cepat sekali Bang. Bukan hanya cepat, kita susah bedainnya. Nah, itu dia. Kadang-kadang, wah ini karya jurnalistik juga kadang-kadang. Apalagi ada ayatnya lagi. Yang menyampaikan tokoh agama lagi. Jadi kita dihadapkan pada persoalan bahwa hari ini kita susah membedakan mana berita fakta, berita hoax. Bahkan di media-media kita di orang sudah berbicara dengan teknologi maju, kita masih ribut dengan ijazah palsu. Artinya kita memang kalau mau jujur, hari kita sudah dikepung banyak sekali ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
Dan kita tidak sadar, kita sudah teradu domba antar suku, antar agama, bahkan yang seagama kita ribut. Karena tadi kita tidak menyadari ada ancaman tersebut. Kita sibuk dengan klaim bahwa kita yang paling benar, kita yang paling beriman, kita yang dapat surga, yang lain neraka semua. Jadi caranya kembali kepada role model Nabi Muhammad. Ketika kita sudah menyadari bahwa ternyata kita butuh bersatu, kita butuh butuh solid dalam artian bahwa kita lahir di Indonesia, kita harus mengkampanyekan ini. Kita sudah bersumpah. Yang kedua adalah bagaimana kita mengkampanyekan mobilisasi massa supaya bisa menerima konsep toleransi ini, hidup berdamai berdampingan itu menjadi sebuah role model juga yang dikampanyekan Nabi Muhammad. Kita hadir di sini bahwa musuh Nabi itu bukan yang berbeda agama lah. Ini menurut saya perlu kita kampanyekan lewat sholat, bukan ritual saja, tapi bagaimana kita berkumpul dalam masa kita menyampaikan pesan-pesan damai ini. Dan menurut saya setiap diri yang waras itu punya tanggung jawab. Selama ini kita mayoritas tapi silent majority. Betul. Masyarakat kita diam. Yang waras diam, sehingga ketika yang minoritas ini bersuara kelihatannya besar. Karena mereka punya tim buzzer yang bagaimana mengkampanyekan tadi yang kita anggap sebagai hal-hal intoleran. Jadi yang waras jangan diam. Yang waras jangan diam. Kesulitan abang nih ketika pengalaman abang untuk meradikalisasi ex-NI, kesulitan apa bang yang abang dapatkan ketika untuk mereka diajak taubat nih? Banyak sekali. Apa bang? Karena yang masuk ke kita itu kan dari semua latar belakang. Dari NII yang seluruh komando wilayah, baik NII yang pemikiran KW9, termasuk NII yang sudah jadi JI, JAD. Apalagi ketika saya nulis buku judulnya Tuhan Kita Sama, banyak dikomplain. Tapi ketika sudah ketemu, saya jelaskan, alhamdulillah mereka bisa menyadari semua. Dianggap kamu menyamakan semua agama. Tulisan buku saya itu Tuhan Kita Sama, bukan agama kita sama. Jadi tantangannya banyak karena ya tiap orang kan karakternya berbeda-beda. Ada yang ketika lapor ke kita sambil marah-marah ada, dan outputnya juga banyak. Yang keluar dari NII itu ada yang bisa direset terus normal, ada yang direset langsung hang, yang stres, depresi, gila, ada banyak. Jadi ketika direset itu resikonya banyak. HP kalau sudah mau direset, nanti ditawar sama yang punya counter. Ini resikonya kalau nggak berhasil hang loh gitu. Jadi ketika di sana sudah penuh dengan pemikiran, bertanya dan tidak terjawab, tidak menerima ini, ada yang stres, ada yang depresi, ada yang gila, ada yang pindah agama, ada yang ateis. Negara Islam salah, RI salah, udah kita nggak usah pakai aturan agama, nggak usah pakai aturan negara. Ada hal lucu yang menurut saya kaget tuh. Jadi telepon, Mas saya mantan NI, udah berapa tahun? Udah 8 tahun lebih saya. Karena saya pikir mantan NI ya, sudah saya temuin. Dia berceritakan dari A sampai Z kisah hidupnya. Saya kira mantannya sudah clear, saya ajak ke rumah. Hari Jumat. Saya kirain mana mantan NI, ya pasti Islam lah. Tak kasih sarung, tak kasih sandal, berangkat ke masjid Jumatan. Terus ke rumah, salat asar, maghrib juga mau salat. Pas saya ajak mau keluar kota naik mobil, di tol Lampung itu ngomong, Mas ada satu rahasia yang belum saya ceritakan ke Mas Ken. Apa? Mas Ken marah karena sudah berbohong. Perasaan dari A sampai Z sudah kau ceritakan semua. Belum Mas, ada satu. Dan itu mengganjal. Tapi saya sudah baca narasi-narasi Mas Ken, bagaimana Mas Ken sudah terbuka. Saya siap. Tapi Mas Ken marah, saya siap dituruni tol. Apa lagi? Saya mau jujur ya Mas, saya sudah pindah agama. Serius? Iya Mas. Dan terus kemarin ikut ke masjid gimana? Saya menghormati Mas Ken. Sampai sebegitunya. Yang pindah ke Kristen ada, yang ke Hindu ada, yang Buddha. Saya bilang, itu urusan agama, urusan pribadi sama kamu sama Allah. Tapi hablum minan nas, kau saudara. Betul. Akhirnya dia alhamdulillah. Santai gitu kan. Jadi walaupun sudah pindah agama dia masih alhamdulillah. Jadi ya walaupun karena dia 8 tahun di NI kan ayat-ayat juga rotok semua gitu kan.
Tapi saya sepakat, saya dengan Mas Ken bahwa agama atau ageman itu tanggung jawab kita privasi juga dengan Allah, tapi hablum minanas, kita semua adalah saudara. Jadi sampai beda agama ada. Menarik nih ceritanya. Yang tidak tadi yang visi dan misi yang digerakkan atau dikampanyekan oleh NI Kristensis Center ini apa Bang? Apakah kan kalau ditinjau dalam ilmu kalam itu kan ada teori Jabariyah, ya kan, kalam, terus Mu'tazilah yang mendewakan akal. Kalau yang didiskusikan tadi sama Abang itu bahwa sebetulnya Pancasila pun bisa loh untuk dijadikan kita pedoman sehari-hari ketika beragama kan gitu. Nah, visi apa yang Abang bawa ketika meradikalisasi seseorang? Diajak ke ilmu kalam yang mana nih? Apakah harus mengakalkan segala sesuatu atau apa? Seperti apa tuh Bang konsepnya? Ya, kita pertama tujuannya adalah menderadikalisasi. Jadi orang yang sudah radikal supaya nggak radikal lagi. Jadi kita reset lagi dengan konsep Pancasila. Kita berharap dia bisa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap saudara-saudara kita yang berbeda dari terbelakang suku agama. Oke. Jadi berarti dengan cara keindonesiaan ya Bang ya. Oke. Bagi saya Quran itu adalah petunjuk, tapi sudah dirumuskan juga di dalam Pancasila tadi dirumuskan bahwa kita di NI Kristensis Center itu ya target awalnya kan hanya mereset menderadikalisasi. Ternyata konsep yang kita bangun, kita punya SOP. Kita punya SOP dalam menerima laporan-laporan dari masyarakat. Kita ada hotline pengaduannya dan kebetulan itu nomor saya sendiri langsung. Jadi kita identifikasi. Jadi kalau orang mau ke dokter itu ditanya penyakitnya apa gitu. Jadi identifikasi latar belakangnya. Yang masuk NI kan bukan hanya satu, ada yang kalangan perantau. Ini paling banyak kalangan perantau. Orang dari daerah di fasilitas Jakarta dikasih tempat kerjaan, akhirnya direkrut bisa. Kalangan perantau, kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan artis, kalangan pejabat, banyak. Bahkan ada seorang profesor kemarin di Jambi itu mengikrarkan diri kembali ke NKRI. Guru besar. Artinya persoalan intoleransi dan radikalisme itu tidak pandang sisi usia, pendidikan dan provinsi. Siapapun bisa terpapar karena tadi minimnya literasi, menafsirkan kitab suci dengan tekstual itu akan berpotensi kita menjadi seorang yang intoleran dan radikal. Jadi setelah kita identifikasi penyakitnya apa, oh ini ternyata ikutnya masih baru atau sudah lama. Lalu setelah kita identifikasi ketahuan penyakitnya, kita investigasi ini jaringan mana? Apa tadi? Apa jaringan buruh? Apa jaringan pelajar, mahasiswa? Apa ada jaringan artis? Baru ketika sudah kita investigasi, kita sudah mapping, kita bisa menentukan cara ngobatinnya seperti apa. Dengan deradikalisasi, kita reset, baru nanti kita ajarkan. Dan itu tidak sama karena tiap orang kan psikologinya berbeda-beda. Kita bekerjasama dengan keluarga, bagaimana mengetahui latar belakang psikologi. Ada yang kita tangani itu diam. Ada yang kita tangani itu ngamuk-ngamuk karena laporan dari keluarga anak terpapar. Kita diundang, saya dibawain celurit pernah. Dibawain parang pernah. Diludahin sama korban pernah. Jadi ada orang tua telepon anak saya berubah ini sekarang mengkafirkan semua orang. Nah, karena tiba-tiba pulang ke rumah pakai cadar. Biasanya sholat jamaah dengan keluarga ke masjid, ini nggak mau, semuanya kafir, semua ahli bid'ah gitu kan. Gimana? Ya, saya ke rumah dia nggak mau ngobrol di kamar lah, bagaimana juga sih? Akhirnya saya ajak orang tuanya, ibu temenin saya di kamar. Luar biasa ini saya pendekatan. Nggak mungkin saya berdua di kamar kan. Jadi saya ngobrol dengan korban ini yang keluarga yang lapor itu seperti batu. Saya hitung 1 jam kalau dia nggak ngerespon, saya keluar. Nanti minggu depan saya tanganin lagi. Jadi selama 1 jam saya seperti ngobrol dengan batu. Ngobrol batu. Jadi saya menceritakan pengalaman, terus bagaimana konsep perjuangan Nabi seperti apa, bagaimana hari ini dengan Pancasila. Pertemuan kedua masih diam. Pertemuan kelima itu saya sudah angkat tangan itu. Kalau memang nggak ngerespon berarti memang sudah susah gitu kan. Pertemuan kelima pas saya pulang, telepon orang tuanya, Mas Ken, anak saya mau ngomong. Sampaikan ke dia. Kalau mau ngobrol jangan di kamar tapi di luar dan jangan pakai cadar. Iya, dia setuju dan kita ngobrol di ruang tamu bersama keluarga yang lain. Dia cerita, saya di NI 4 tahun seperti Pak Ken, tapi saya di NI nggak puas, nggak yakin karena banyak sekali penyimpangannya. Ngomong jihad hanya bilisan,
tidak bil akmal, nggak dalam realitas ya. Dia gabung ke kelompok teroris. Jadi begitu. Jadi NI ngomong doang gitu. Cara itulah kemudian NII Crisis Center telah membantu ribuan orang kembali ke NKRI. Pendekatan seperti itu. Jadi memang harusnya selesai di diskusi Bang ya. Orang-orang yang tadi susah diajak bicara, Abang terus kembali lagi dakwah memang secara sih lisan. sebenarnya tidak terlalu efektif ya, karena kita penanganannya 1 lawan 1, bukan orang hipnotis 100 langsung itu enggak. Jadi orang yang sudah sadar, yang sudah insaf, kita jadikan agen-agen kita untuk menyadarkan orang-orang yang ada di sekitar juga. Artinya NII Crisis Center ini punya SOP lah ya untuk bisa meradikalisasi seorang agar tidak terpapar lebih jauh lagi. Menderadikalisasi, mereideologi yang sudah kita isi lagi. Jadi seperti gelas yang sudah terisi, tapi terkena kotoran. Nggak bisa kita tambah lagi airnya, tumpah dan masih akan tetap kotor. Satu-satunya cara kita tumpahkan airnya, kita isi dengan warna yang baru. Jadi kita isi dengan pemahaman tentang bagaimana sejarah perjuangan Nabi yang benar, bagaimana kondisi hari ini dengan Pancasila, dan sejauh ini kita dulu seradikal-radikalnya kita ternyata bisa tercium, apalagi yang lapor misalnya yang masih baru bergabung, yang masih di tahap intoleran, perbedaan. Oh iya, ternyata perjuangan Nabi seperti kalau kita memang mengaku pengikutnya Nabi, role model Nabi yang harus kita pasti, kita harus mencontohnya. Bukan mencontoh budayanya, bukan mencontoh sisi-sisi, apalagi yang tadi klaim-klaim yang aku silsilah, entar jelas juga bangga. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus seperti saat kita sholat. Apa? Ketika sholat, takbiratul ihram, kita berdiri. Kepala itu paling tinggi. Jadi kita melakukan sesuatu harus rasional, harus ngerti sebabnya gitu kan. Selama ini kita baca Quran, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti artinya. Ngerti artinya pun nggak kita laksanakan. Sama seperti sholat. Sholat itu kan afirmasi. Sesuatu yang cita-cita kita yang kelak kita akan menjadi realitas. Tapi kadang bacaan sholat sendiri kita nggak ngerti. Kita cuma ngertinya versi Arabnya saja. Kadang-kadang orang ngomong Arab aja kadang-kadang amin gitu. Jadi lagi cerita kita amin bahasa Arab gitu kan. Jadi kita perlu benar-benar literasi yang benar. Jadi penguatan literasi itu menjadi peran penting utama. Oke Bang, karena kita mengingat ini sudah hampir 1 jam, pesan terakhir dari Abang khususnya untuk generasi muda nih Bang, karena dia yang lagi getol main medsos dan sangat rentan sekali terpapar radikalisme. Pesan apa Bang yang Abang ingin sampaikan kepada generasi muda dan masyarakat Indonesia secara khusus? Kita harus kritis terhadap fenomena yang ada di sekitar kita. Agama itu seperti baju, fungsinya bagaimana untuk menjadi kita lebih layak, bukan mahalnya, bukan ini, tapi bagaimana kita merasa nyaman. Jadi kita berharap dengan kritis kita bisa menyampaikan kebenaran, karena hari ini kalau kita hanya menelan informasi yang belum jelas sumbernya, yang hoax, yang akhirnya membuat kita menjadi korban hoax, bahkan menjadi pelaku karena kita ikut menyebarkan berita informasi yang belum jelasnya. Kita harus sadar bahwa kalau bicara nasionalisme itu adalah bicara bagaimana kita menyadari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nasionalisme adalah merasa terancam. Bagaimana kita itu dikepung oleh berbagai macam ancaman. Jadi kalau mau berkelahi, itu harus punya musuh. Gak punya musuh, ciptakan musuh. Karena tadi gak mungkin kita berkelahi gak punya lawan gitu. Lah, hari ini musuh kita itu berusaha untuk masuk dalam dunia kita, menyampaikan paham-pahamnya supaya kita mengikuti mereka. Jadi kita harus kritis terhadap informasi, kita harus mau membaca literasi, kita harus rasional dalam berpikir. Namun ada kalanya ketika sholat kan ada di samping takbiratul ihram kita harus ruku antara akal dan hati sejajar, dan ada kalanya kita sujud, tanggalkan bahwa semuanya itu bukan milikku. Yang kita miliki entah keluarga, entah harta, itu milik Allah. Jadi kita pasrahkan semuanya.
Tapi juga diingat tadi kita perlu tabiatul ikram, rasional dalam berpikir bahwa kita peradaban masa lalu kita jadikan pelajaran, bukan kita untuk menjadi perdebatan. Selama ini kita lihat ruang-ruang media sosial kita isinya perdebatan, bukan berbeda agama lagi. Yang seagama kita menjadi sarana kita untuk saling hujat, saling serang, yang akhirnya kita mewarisi dendam masa lalu, sehingga kita seolah-olah kita hari ini berperang kepada saudara kita sendiri, padahal kita punya tugas yang berat bagaimana untuk menelaudani strategi konsep perjuangan Nabi untuk kita bisa hidup rukun, aman dan damai walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Mantap. Terima kasih Bang Ken. Yang saya pahami daripada podcast kali ini bahwa sebelum kita memahami teks itu, baca, pahami, tafsirkan. Setelah kita merasa itu bahwa itu benar, kemudian kampanyekan. Ya. Terima kasih Bang Ken atas pemaparan materi yang sangat berharga bagi saya terutama dan khususnya dan umumnya bagi masyarakat di Indonesia. Semoga pengalaman dan informasi ilmu berharga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Abang. Semoga sehat selalu Bang. Terus semangat untuk mengkampanyekan anti radikalisme. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang. Berarti ya stopnya Gus. Stop.